I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you. And you know I always do. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Ayuni Junenda Putri tentunya. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali teori. Contohnya nih ada teori stilistika, teori mimetik, teori struktural genetika, dan ada teori-teori lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film, dan akan menentukan teori apa aja sih yang ada di dalam film tersebut. Dan judul film yang akan kita bahas pada kali ini berjudul Jelita Sejuba yang dirilis pada tanggal 5 April tahun 2018. Nah, untuk di film kali ini kita akan membahasnya menurut unsur intrinsiknya. Untuk kalian nih yang udah lupa unsur intrinsik itu apa aja sih? Jadi unsur intrinsik itu ada tema, plot, latar, dan juga amanat. Jadi kita akan membahasnya dan berlandaskan dengan unsur intrinsik. Analisis pertama yang akan kita tentukan adalah berdasarkan dengan tema. Tema dari film ini adalah kesetiaan. Film ini menceritakan suka duka menjadi seorang istri tentara yang harus ditinggal suaminya untuk pergi bertugas sampai waktu yang tak ditentukan. Analisis yang kedua adalah menurut plot atau alur. Film ini menggunakan alur mundur. Mengapa? Karena di awal-awal film memperlihatkan bahwa tokoh utama yang bernama Syarifah telah menjadi seorang istri tentara. Lalu adegan dilanjutkan ketika ia teringat ketika ia baru tamat SMA. Dan adegan pun dilanjutkan ketika ia bertemu dengan seorang prajurit TNI yang ditugaskan di daerahnya, yaitu bernama Jaka, dan sampai adegan pun dilanjutkan ketika ia menikah. Seperti itu. Setia, tak pernah lelah menanti fajar. Dongeng yang menjadikan aku seorang istri tentara. Yang ketiga adalah berdasarkan dengan latar. Nah, latar yang dipakai pada film Jelita Sejuba ini berada di Kepulauan Natuna yang ada di Kepulauan Riau. Karena berlatarkan di Kepulauan Riau, jadi banyak dialek ataupun logat bahasa yang dipakainya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau. Nah, di film ini kita dapat melihat adanya teori stilistika, yaitu adalah teori yang baru kita pelajari di video sebelumnya, yaitu adalah teori yang membahas sebuah karya sastra berdasarkan kebahasaannya. Berdasarkan latar tempatnya, film ini berlatar tempat di Kepulauan Riau, yaitu Natuna. Jadi, adegan-adegan yang ada dalam film ini banyak menggunakan dialek dan bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Kepulauan Riau khususnya. Gimana? Bagus lah ya. Kita ubah aja ya. Iya. Ini diubah. Warungnya lah Rohani. Oh iya, warungnya. Itu tak bagus. Nah, dari analisis latar pada film ini, kita bisa menemukan satu teori yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu adalah teori mimetik. Yaitu adalah teori yang menganalisis karya sastra berdasarkan dengan kenyataan atau kejadian pada suatu tempat atau kejadian yang sebenarnya. Mengapa bisa dibilang ada teori mimetik di dalamnya? Nah, dalam film ini berlatarkan di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Karena daerahnya kepulauan, masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Yang direpresentasikan pada film ini adalah pekerjaan ayahnya Syarifah yang bekerja sebagai nelayan di Kepulauan Natuna. Pagi, Kak. Lewat. Ayah nih, nak pergi ke dasar laut ke? Arifah, yang dilarang itu kalau kita niatnya nyari.
Kalau niatnya mancing terus ketemu barang, apa pula tak diambil. Teori mimetik juga terlihat pada penggambaran kehidupan seorang istri tentara, mulai dari prosesi pernikahan yang menggunakan acara prajurit TNI yang dilaksanakan bersama anggota prajurit TNI yang lainnya. Lalu ada acara pelepasan ketika Jaka harus pergi bertugas, dan juga Syarifah harus mengikuti kegiatan-kegiatan bersama para istri tentara lainnya di barak, yaitu senam pagi bersama. Nah, di dalam film Jelita Sejubah ini dapat kita jumpai juga yaitu teori ekonomi sastra, di mana bisa kita lihat bahwa salah satu adegan film pada film Jelita Sejubah ini ada adegan yang memperlihatkan bahwa ketika Syarifah dan keluarganya merasa susah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya karena usahanya yaitu warungnya tidak berjalan dengan lancar. Sementara suaminya sudah ditugaskan untuk pergi bertugas ke sebuah tempat dalam waktu yang cukup lama. Jadi ia sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara pada saat itu ibunya pun sedang sakit. Mak, ngapa belikan lagi? Kan ini kan lo melaku. Apalah Pak, kakak jualan ikan. Harus punya ikan banyak. Mestinya saya yang minta maaf. Iya, Bu. Cuma Siti tak memaksa. Kalau emang ibu tak bisa bayar, tak apa-apa. Di sini Syarifah terpaksa menjual gelang emasnya untuk membayar gaji karyawannya, karena ia sudah tak punya uang lagi untuk membayar gaji karyawannya. Nah, di dalam film ini kita juga dapat teori baru nih, yaitu teori pendidikan, yang dimana kita dapat lihat pada seorang tokoh, yaitu adiknya Syarifah yang bernama Farhan. Farhan yang awalnya tidak ingin melanjutkan sekolahnya karena terbentur oleh biaya. Ia tahu kehidupan ibunya dan kakaknya sudah sulit, tidak tahu mendapat uang dari mana lagi. Akhirnya Farhan memutuskan untuk kabur dari rumah dan memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata di akhir film diceritakan bahwa Farhan berhasil menempuh pendidikannya dan berhasil lulus menjadi anggota Tentara Republik Indonesia atau TNI. Bapak. Mak tak kira Mak bisa jumpa lagi sama. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yang akan kita bahas adalah amanat. Amanat yang dapat diambil dalam film ini adalah tentang keikhlasan dan kesetiaan. Keikhlasan yang direpresentasikan pada kehidupan seorang tokoh yang bernama Syarifah, yaitu ia harus ikhlas menerima kepergian ayahnya, di mana ayahnya mengalami kecelakaan ketika sedang pergi melaut. Ayahnya dikabarkan tenggelam dan meninggal dunia. Dan di akhir film juga Syarifah harus ikhlas kehilangan sang suami, yaitu Jaka, karena harus gugur saat bertugas di medan perang. Amanat lain yang dapat kita ambil dalam film ini adalah semangat dan kerja keras yang kita saksikan pada seorang tokoh yang bernama Farhan, yaitu adiknya Syarifah, yang dimana awalnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat perkuliahan karena ia tahu kehidupan keluarganya sudah susah. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja keras dengan cara kabur dari rumah dan memutuskan kehidupannya sendiri. Dengan cara bekerja keras, akhirnya ia lulus menjadi anggota Tentara Republik Indonesia. Nah, secara tidak sadar kita sudah menganalisis unsur intrinsik dari suatu karya sastra, dan itu berhubungan dengan salah satu teori juga yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu adalah teori objektif, yaitu teori yang menganalisis suatu karya sastra berdasarkan unsur intrinsik.
Nah, ternyata dalam suatu karya sastra atau film terdapat beberapa teori yang dapat diambil. Dan di film Jelita Sejuba ini, kita dapat menemukan yang pertama ada teori mimetik, teori stilistika, dan juga teori objektif. Ketiga teori ini sudah kita pelajari di video-video aku sebelumnya. Dan kita juga dapat menemukan teori-teori baru, yaitu ada teori ekonomi dan teori pendidikan. Nah, sekian dulu video dari aku. Aku berterima kasih nih untuk kalian semua yang udah nonton video aku sampai habis dan mengikuti analisis teori kita pada film Jelita Sejuba ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe, oke? Jangan lupa ya. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.